Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Abdullah bin Ubay adalah sosok munafik yang hidup pada zaman Rasulullah. Ia menampakkan keislamannya secara lisan, tapi yang sebenarnya adalah ia menyembunyikan kekafirannya. Kisahnya menjadi salah satu penyebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Adapun ciri orang munafik dijelaskan secara umum dalam surah Al-Munafikun ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan sesama karena kepasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan kutukan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Abdullah bin Ubay dan sifat munafiknya. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Ansori. Dia berasal dari Bani Auf, kabilah Khazraj, pemimpin kabilah Khazraj pada masa jahiliyah. Inilah salah satu kabilah yang menampung dan menolong kaum muhajirin. Dikutip dari buku tokoh yang diabadikan oleh Al-Quran 4 karya Abdurrahman Umairah, Abdullah bin Ubay adalah ayahanda seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah dan sepupu Amir sang pendeta. Amir telah mengakui adanya Tuhan pada masa jahiliyah, menggunakan pakaian berbahan kasar dan berperilaku seperti pendeta. Sebelum Muhammad SAW diutus, dia senantiasa mencari informasi tentang kedatangannya, mulai menceritakan hal itu kepada kaumnya dan menyampaikan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sebagai berita gembira. Nabi SAW lahir, Amir merasa iri kepadanya, menjoliminya, menetap dalam kekafirannya, memaklumkan perang terhadap kaum muslimin dan ikut perang Uhud bersama kaum musyrikin. Rasulullah pun menamainya sebagai orang fasik. Abdullah bin Ubay adalah orang yang dihormati secara luas oleh kaum jahiliyah. Dia memiliki kekayaan yang banyak sehingga disegani. Kekayaan itu dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya melalui perdagangan, dengan meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan melalui sistem riba, dan menawarkan budak perempuan atau pelacur ke pangkuan orang-orang keji. Dari pekerjaan pelacur itu, dia menarik keuntungan dan mendapatkan anak laki-laki untuk menambah jumlah pelayan dan sekutunya. Dia senantiasa menawarkan budak perempuan kepada tamu-tamunya yang singgah di rumahnya, supaya dianggap sangat dermawan, mendapat keuntungan materi, dan mendapat simpati dari orang lain yang kemudian menjadi pengikut dan pembelanya. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, penduduk Madinah dan para pemuka masyarakatnya mengumpulkan batu marjan untuk dibuat mahkota bagi Abdullah bin Ubay dan mengangkatnya sebagai raja dan pemimpin mereka. Rasulullah SAW datang. Manusia menjauh dari sisi Abdullah bin Ubay, kemudian berpindah ke sisi Rasulullah. Bahkan kabilah, kerabat, dan keluarga merupakan manusia yang paling dekat dengan Abdullah bin Ubay pun menjadi pengikut Rasulullah. Karena Abdullah bin Ubay tidak memiliki strategi untuk menghalanginya, dia menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Caranya itu diikuti oleh sejumlah pelayan dan budak yang sangat membutuhkan bantuan dan pemberiannya, serta oleh sekelompok orang yang hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia menjadi pemimpin bagi sekelompok manusia yang dikenal sebagai kaum munafik yang ikut mewarnai dunia Islam periode pertama. Turunnya surah Al-Munafikun karena kemunafikan Abdullah bin Ubay. Kemunafikan Abdullah bin Ubay juga menjadi alasan turunnya surat Al-Munafikun. Diceritakan dalam buku Berdakwah dengan Hati karya Syekh Ibrahim bin Soleh. Hal tersebut diterangkan dalam riwayat Al-Zaid bin Arqam. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ketika itu orang-orang mengalami kesulitan, maka Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, jangan berinfak kepada orang dekat Rasulullah sampai mereka menjauhi. Kalau kita pulang ke Madinah negeri kita, yang lebih mulia akan mengeluarkan yang paling hina. Ucap Zaid, maka aku melaporkannya kepada Rasulullah. Mendengar laporan itu, Rasulullah mengutus seseorang untuk menanyakannya. Abdullah bin Ubay bersumpah bahwa ia tidak berkata seperti itu. Zaid bohong, ucap Abdullah bin Ubay. Maka ada ganjalan dalam batin Zaid karena hal itu, sampai Allah menurunkan ayat yang membenarkannya, yaitu dalam surah Al-Munafikun ayat 1. Allah berfirman, yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.
sahabat yang beriman. Itulah kisah Abdullah bin Ubay, sosok seorang munafik yang hidup di zaman Rasulullah. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta selain sebagai khalifah di muka bumi, juga untuk beribadah kepadanya. Peran manusia di bumi senantiasa menyeru kepada kebaikan dan menjauhi perkara kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu jika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang siapa manusia atau orang-orang terbaik, tentu kita harus menjawab pertanyaan itu berdasarkan petunjuk Rasulullah. Beliau telah menyebutkan kelompok orang-orang terbaik sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Manusia terbaik bukan mereka saja yang taat terhadap perintah Allah, namun mereka yang mempunyai hati nurani yang tinggi. Setiap manusia mempunyai sisi baiknya sendiri dan setiap manusia juga mempunyai sisi buruknya sendiri. Berikut manusia terbaik atau orang-orang terbaik menurut Rasulullah SAW. Pertama, orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah tidak saja menganjurkan kita belajar Al-Quran, tetapi juga mendorong siapa saja supaya mau mengajarkannya kepada orang lain. Artinya, seseorang sesungguhnya tidak cukup jika hanya berhenti pada belajar Al-Quran. Ia sebaliknya juga mengajarkannya kepada orang lain setelah cukup menguasainya. Oleh karena itu, dalam belajar Al-Quran, sebaiknya hingga sampai tingkat mahir yang tidak saja mahir membacanya, tetapi juga mahir memahami kandungannya dan bahkan mahir mengamalkan isinya. Bukankah Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi sekaligus harus diamalkan karena merupakan kitab suci sebagai petunjuk dari Allah bagi seluruh kaum muslimin. Kedua, orang terbaik adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut, yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah SAW memberikan suri teladan bagaimana sebaiknya seorang suami bersikap kepada keluarganya. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Ini artinya, untuk menjadi suami yang baik, kita bisa mengikuti beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sebagai seorang suami banyak melayani keluarga seperti menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Beliau bahkan menjahit pakaian sendiri, mengesol sandal sendiri, memerah susu kambing sendiri, hingga berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana sabda beliau tadi, orang terbaik adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Ketiga, orang terbaik adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Orang terbaik adalah orang yang sisi kebaikannya jauh lebih besar daripada sisi keburukannya hingga orang lain merasa aman di sampingnya. Dengan kata lain, orang terbaik adalah mereka yang di satu sisi dapat memberikan manfaat besar kepada orang lain, di sisi lainnya tetap mengendalikan potensi buruknya hingga banyak orang merasa aman dan tenang di dekatnya karena terhindar dari perilaku buruknya. Keempat, orang terbaik adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan. Makanan sesungguhnya dibagi menjadi dua, yakni makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan jasmani adalah seperti nasi, roti, buah, dan sebagian yang berguna untuk pengembangan diri yang bersifat fisik atau material. Sedangkan makanan rohani adalah seperti ilmu, nasihat, sebagainya yang berguna untuk mengembangkan diri yang bersifat mental spiritual.
Maka orang terbaik berdasarkan hadis ini adalah mereka yang bersedia memberikan makanan, baik jasmani maupun rohani, kepada orang-orang yang membutuhkan demi menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan mereka baik jasmani maupun rohani. Kelima, orang terbaik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Fakta membuktikan bahwa tidak setiap orang bisa menepati janji-janjinya terkait dengan hutang-hutangnya kepada orang lain. Maka ada dua macam pembayar hutang, yakni pembayar yang baik dan pembayar yang tidak baik. Pembayar yang baik adalah mereka yang bisa menyelesaikan kewajiban hutangnya sesuai waktu yang telah disepakati, atau bahkan lebih awal dari itu. Pembayar hutang yang tidak baik adalah mereka yang tidak disiplin, seperti para pengemplang dan sebagainya, hingga sering membuat marah orang yang telah terbabar baik memberikan pinjaman. Selain orang dengan kriteria disebutkan tadi, masih banyak kriteria orang-orang terbaik, sebagaimana pertanyaan seorang Arab Badui kepada Rasulullah sebagai berikut. Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baiknya manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana ditegaskan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sahabat yang beriman, itulah 5 golongan orang-orang terbaik menurut hadis Rasul. Semoga kita menjadi salah satunya. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hajat manusia kepada Rasulullah tidak hanya sebatas di dunia saja, melainkan sampai hari kiamat dan fase-fase selanjutnya setelah peristiwa mengerikan itu terjadi. Banyak golongan manusia pada hari itu terlihat raut mukanya berseri-seri, bibirnya dihiasi senyuman yang menandakan kebahagiaan pada hari itu. Tapi tidak sedikit pula dari mereka yang raut mukanya terlihat muram dan ketakutan. Mulutnya bergetar, terlihat gugup menanti persidangan paling akbar di hadapan Allah. Mereka semua sangat menanti syafaat Rasulullah SAW. Namun celakalah golongan ini. Jangankan mendapatkan syafaatnya, melihat wajah Rasulullah saja tidak bisa. Siapa mereka golongan manusia celaka yang tidak dapat melihat Rasulullah di hari kiamat? Terangnya cahaya wajah Rasulullah. Pameran ini menjadi alternatif destinasi wisata religi di bulan Ramadan sekaligus sarana edukasi terkait sejarah dan perjuangan Rasulullah bersama para sahabatnya. Ad-Dailami dan Ibnu Asyakir meriwayatkan bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar radhiyallahu an, istri Rasulullah, suatu dini hari terbangun. Ia kemudian mengisi waktu dengan menjahit pakaian-pakaian yang membutuhkan penanganan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengumpulkan beberapa pakaian bermasalah. Ia lalu mulai menjahit. Namun di tengah aktivitasnya, jarum jahit terjatuh dari tangannya. Lampu ruangan mendadak padam. Ia pun diam sejenak mengucap tarji, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tengah kegelapan itu, Rasulullah SAW masuk ke rumah. Seisi ruangan yang awalnya gelap menjadi terang benderang oleh sinar wajah Rasulullah, sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dapat menemukan jarumnya yang jatuh karena begitu terang ruangan. Betapa terangnya cahaya wajahmu wahai Rasulullah, ucap Aisyah. Orang yang tidak bisa melihat Rasulullah, semoga Allah memberikan salawatnya untukmu, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an gembira. Wahai Aisyah, celakalah orang yang tidak melihatku kelak di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Siapakah orang yang tidak akan melihatmu di hari kiamat nanti? Orang bahil, jawab Rasulullah. Siapa orang bahil wahai Rasulullah, tanya Sayyidatina Aisyah. Orang yang mendengar namaku disebut tidak membaca salawat, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui, Nabi SAW memiliki peran kunci dalam persidangan akbar amal manusia dari awal hingga akhir pada hari kiamat. Nabi Muhammad memiliki mandat dari Allah untuk memberikan syafaat, sedangkan orang-orang yang membutuhkan keselamatan di hari besar tersebut
Adapun hadis orang yang mendengar namaku disebut tidak membaca sholawat merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, At-Tabarani, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, dan perawi lainnya. Adapun cerita ini diangkat oleh Syahid Bakri bin Syahid Muhammad Syatta Ad-Dimyati dalam Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya halaman 118. Sahabat yang beriman, perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Muhammad SAW, dan semoga kita semua di akhirat kelak bisa bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.